Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 dengan materi hukum pembiayaan. Dengan anggota 2 orang yaitu Aurelia Putri Anastasia dan Nola Puspitasari. Latar belakang hukum pembiayaan: yang pertama, kebutuhan akan modal usaha. Yang kedua, modal tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga, bila produksi meningkat, maka berarti pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang keempat, adanya kendala untuk menyediakan kolateral atau jaminan. Pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat menurut pasal 1 butir 1 Kepres nomor 61 tahun 1988. Selanjutnya dasar hukumnya. Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, SK Menkeu RI nomor 1257 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Jenis-jenis lembaga pembiayaannya. Yang pertama, sewa guna usaha. Yang kedua, modal ventura. Yang ketiga, perdagangan surat berharga. Yang keempat, anjak piutang. Yang kelima, usaha kartu kredit. Dan yang keenam, pembiayaan konsumen. Jenis lembaga pembiayaan yang pertama yaitu sewa guna usaha atau leasing. Merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu. Ada dua pihak dalam perjanjian leasing, yaitu lessor, yaitu perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Yang kedua, lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan lessor. Dalam pasal 9 Kepmenkeu nomor 119 tahun 1991 dinyatakan setiap transaksi leasing wajib diikat dalam satu perjanjian yang memuat syarat-syarat seperti yang diatur dalam ayat 2 dan 3 pasal tersebut. Jenis sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu suatu leasing di mana les menentukan jenis dan spesifikasi dari barang yang dibutuhkan, melakukan negosiasi dengan supplier, sedangkan lessor hanya membayar harga barang. Opsi yang ada sebagai berikut. Yang pertama, opsi membeli dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal. Yang kedua, opsi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka nilai sisa barang modal yang disewa menjadi dasar penetapan piutang sewa guna usaha. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi yaitu suatu leasing di mana si lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada les untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya contoh leasing. Seorang pengusaha atau les membutuhkan armada truk. Dalam penyediaan armada truk tersebut dibantu oleh lembaga pembiayaan. Asumsi harga truk tersebut 200 juta dari dealer yang dibutuhkan 6 truk, sehingga totalnya 1,2 miliar. Bila dibantu dengan finance lease dengan jangka waktu misalkan 5 tahun dengan keuntungan sebesar 50 juta per truk dan nilai residu sebesar 300 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. 1,2 miliar ditambah 6 kali 50 juta dikurang 300 juta dibagi 5 kali 12 bulan. Hasilnya yaitu 20 juta per bulan. Jadi, yang harus dibayar pengusaha tersebut kepada lessor untuk memperoleh 6 truk tersebut selama 5 tahun. Pada akhir 5 tahun, pengusaha dihadapkan untuk membeli sebesar 300 juta atau diperpanjang utang sebesar sisa residu. Selanjutnya, modal ventura. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk yang pertama, pengembangan suatu penemuan baru. Yang kedua, pengembangan perusahaan yang ada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. Yang keempat, membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha.
Yang kelima, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa. Yang keenam, pembagian penggunaan teknologi baru dan ahli teknologi baik dari dalam maupun dari luar. Yang ketujuh, membantu pengalihan perusahaan. Penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Penarikan kembali penyertaan modal atau divestasi oleh perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilaksanakan. Selanjutnya, perusahaan perdagangan surat berharga. Badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga seperti perdagangan efek, sekuritas. Selanjutnya, perusahaan nanjak piutang. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya, perusahaan kartu kredit. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Yang terakhir, perusahaan pembiayaan konsumen. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, hanya itu penjelasan yang mungkin disampaikan oleh kelompok 8. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.